Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini, lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang doa. Sesuatu yang kita rutin lakukan, tapi kadang kita saking rutinnya tidak melihat esensinya. Ya, tema topik hari ini adalah apa yang harus didoakan. Yuk kita mulai aja. Dan untuk itu kita mau melihat dulu ringkasan dari minggu lalu tentang esensi dan sikap doa, saudara-saudari. Kita tahu bahwa doa bukan tentang hanya sekedar permintaan, tetapi doa adalah salah satu bentuk keintiman dan ketergantungan kita dengan Tuhan. Ini sudah kita lihat, dan karena sifatnya adalah relationship, tidak mungkin suatu hubungan tidak mempengaruhi kita ataupun tidak mengubahkan kita. Terlebih lagi kita adalah yang di bawah daripada Tuhan. Artinya kalau Tuhan tidak berubah, dia tetap tuh selamanya. Justru yang berubah adalah kita. Semakin dari sikapnya inilah kita tahu bahwa semakin kita benar melihat doa dan terhubung dengan hubungan yang benar dengan Tuhan, baik juga di dalam doa, maka pengenalan kita, iman kita, keinginan kita, kuasa kita, karakter kita diubahkan, saudara-saudari. Oke? Ini sudah kita lihat juga minggu lalu, dan sekarang kita mau melihat lebih jauh lagi, yaitu sekarang tentang tuntunan. Apa sih yang harus saya doakan? Karena ini sering menjadi pertanyaan. Pak, saya harus doakan apa? Apa yang saya harus minta? Bagaimana? Dan apa? Dan kapan saya harus berhenti? Kapan saya harus terus minta? Ya, dan inilah menjadi pertanyaan karena hal-hal yang kita salah mengerti, ya. Mari kita lihat dulu sebelumnya adalah patokan-patokannya. Karena ini suatu relationship hubungan, maka tidak ada suatu rumus yang harus diikutin. Tiap orang berbeda cara dia membina hubungannya. Tetapi kita tetap punya patokan, relnya. Dan pertama kita akan melihat apa yang tidak boleh ataupun do not, ya, ataupun jangan. Dari Yakobus 4 ayat 3 sampai 4, saya hanya baca sekilas di sini saudari untuk mempersingkat waktu. Dikatakan kita berdoa nggak terima. Kenapa? Karena yang kita minta adalah untuk hawa nafsu, ya, dan bersahabatan dengan dunia. Jadi janganlah berdoa atau meminta sesuatu yang bersifat kedagingan atau duniawi. Saudara-saudari, ada hal yang daging duniawi, saya bilang hitam putih, artinya jelas terlihat. Tetapi ada yang tidak terlihat, karena ini bicara hubungan. Jadi keduniawian bisa terjadi ataupun bisa ada di dalam motivasi. Bukannya apa yang dimintanya. Ketika Anda minta berkat, ya, misalkan berkat finansial, itu bisa menjadi kedagingan, bisa juga enggak. Bukan permintaannya, tetapi motivasinya. Dan kalau bicara motivasi, Anda harus tanya dengan jujur kepada Roh Kudus yang menyelidiki hati kita. Amin. Ya, jadi kadang permintaannya tidak bermasalah, motivasinya bermasalah. Anda minta sesuatu, kadang motivasinya adalah untuk menonjolkan diri, contohnya. Nah, itu dunia. Oke, jadi doa perlu kejujuran dan Roh Kudus untuk menyingkapkan motivasi kita, saudari, ya. Terus yang kedua adalah diambil dari Filipi 2 ayat 4. Jangan tiap orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, jangan egois ketika Anda berdoa, ya. Jadi kadang jawaban doa kita terangkai dengan jawaban doa orang lain. Sebab itu kadang kita nggak boleh meminta sesuatu yang menyusahkan orang lain. Kira-kira kayak begitu. Yang ketiga diambil dari Yakobus 4 ayat 13-14 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Dalam Yakobus ceritanya kira-kira begini, saudara-saudari, saudara yang berkata hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota ini, tinggal di sana setahun, lalu berdagang, cari uang. Dengarkan nasihat yang daripada saya ini. Apa yang terjadi pada kehidupanmu besok, kalian sendiri nggak tahu. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Yang saya mau sampaikan atau Tuhan mau nyampaikan kepada kita adalah ketika Anda berdoa, jangan buat skenario. Jangan atur Tuhan. Jangan dikte Tuhan. Dikte Tuhan. Tuhan harus ini, harus ini, harus ini. Ini seringkali dilakukan oleh kita. Ketika kita berdoa, kita sudah punya skenario. Tuhan harus jawabnya bagaimana.
kita sudah mendikte Tuhan. Ujung-ujungnya adalah kita akan menjadi kecewa. Karena banyak kali jawaban doa itu tidak seperti yang kita diktekan ke Tuhan. Akhirnya kita nggak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena fokus kita kepada skenario yang kita sudah tulis. Ya, sehingga akhirnya apa yang Tuhan lakukan untuk menjawab doa kita, berbeda skenario, kita nggak lihat. Akhirnya kita anggap Tuhan nggak jawab. Ini yang mengecewakan kita. Ya. Dan akhirnya yang keempat, ini saya mau katakan sebelum lanjut, apa yang kita bahas di sini belum mencakup semua. Ini hanya untuk mengusik sehingga kita melihat hal yang benar, saudari. Oke? Nah, yang keempat adalah jangan berdoa untuk suatu jalan pintas. Kenapa? Karena doa bukan hanya sekedar jawaban dari permintaan kita. Doa adalah hubungan yang Tuhan pakai untuk membawa kita pada kebaikan. Kita akan bawa contoh maksud jalan pintas, maksud jangan dikte Tuhan adalah seperti apa. Suatu ketika Daud berdoa, dia tulis surat kepada jemaat Roma, dia mengatakan dia berdoa, dia minta Tuhan supaya bisa mengunjungi jemaat di Roma, supaya bisa memberikan karunia rohani, menguatkan mereka, sehingga mereka bisa bekerja, iman kita bersama, bekerja, memberitakan, ataupun melakukan sesuatu, sehingga ada sukacita bersama, saudari. Ya, jadi Anda tahu, Paulus berdoa. Apakah Tuhan jawab? Tuhan jawab. Dan puji Tuhan, Paulus ketika berdoa, nggak dikte Tuhan, harus begini, kapan, segera, bagaimana caranya. Sehingga, ya, ketika Tuhan jawab, dia tahu Tuhan jawab dan dia bisa bersyukur. Jawabannya, kita bisa lihat dalam Filipi, saudara-saudari. Ya, bahwa dalam Roma 1 ayat 10-12 itu ada permohonan doa. Tuhan jawab dalam Filipi 1 ayat 12-14 dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, saya mau kalian mengetahui bahwa hal yang telah terjadi pada saya menyebabkan banyak orang mendengar dan percaya kabar baik. Akibatnya, pengawal istana dan orang-orang lain di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena melayani Kristus. Dan pemenjaraan saya menyebabkan kebanyakan dari orang Kristen menjadi lebih yakin akan Tuhan, sehingga mereka makin berani mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Saudara-saudari, yang saya mau katakan adalah begini. Dari doa Paulus untuk datang ke Roma, untuk menguatkan, untuk bisa bersama-sama menggunakan iman, Tuhan tuh jawab, tapi dengan cara yang gak pernah disangka. 5 tahun kemudian Paulus ada di Roma. Tuhan jawab, tapi bukannya sebagai pelancong, bukan sebagai penginjil, tetapi sebagai tahanan. Tetapi yang luar biasanya adalah karena Paulus juga dewasa, dia mengerti bahwa nggak perlu ngatur Tuhan. Maka ketika jadi tahanan, justru dia ada di pusat pemerintahan dunia saat itu, yaitu Roma, ada di istana Roma, sehingga dia bisa mempengaruhi, dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di istana itu. Sebab itulah pada akhirnya Roma yang sebelumnya adalah pagan ya, menyembah berhala, akhirnya menjadi suatu tempat di mana awal dari kekristenan di Eropa, saudari. Ya, dia ada di situ. Lalu Anda ngelihat, ya, lalu dia nggak dikte Tuhan, dia tidak tulis caranya bagaimana, tapi akhirnya dia bisa melihat bahwa semuanya bahkan Tuhan berikan lebih. Sebelumnya dia minta untuk menguatkan kamu, tapi yang Tuhan beri adalah bukan hanya kamu, tapi banyak orang. Bahkan yang di istana pun, aturan hanya jemaat di Roma, tetapi yang terjadi banyak orang. Bahkan ketika Paulus menulis dari penjara di Roma, bukan hanya orang Roma yang diberkati, tapi begitu banyak orang, bahkan sampai saat ini Anda dan saya pun diberkati. Amin. Ya. Terus dia minta menguatkan kamu, menguatkan jemaat Roma, yang Tuhan berikan lebih lagi. Ya. Membangkitkan iman orang percaya di mana-mana.
Terus iman kita bersama supaya terhibur. Aturan Paulus mau memakai karunia rohani untuk menguatkan kamu, tetapi Tuhan pakai penjara untuk membuat orang jadi percaya. Kemudian lagi dia pakai iman kita bersama untuk melakukan sesuatu, Tuhan berikan lebih lagi. Mereka lebih yakin dan makin berani memberitakan pesan Allah bersama-sama dengan Paulus dengan tidak takut. Luar biasa, saudari. Jadi Anda ngelihat, bukan jalan singkat, melalui proses. Kalau kita hanya mengharapkan jawaban, kita tidak menghargai proses. Karena dari menaikkan doa ini, Paulus sampai pada penggenapan, ada proses. Lewat proses ini, yang kita lihat di sini, kira-kira paling tidak ada 5 kota. Dari doa Paulus sampai Paulus benar-benar ada di Roma, Paulus ada di 5 kota. Tuhan bawa dia ke 5 kota. Efesus, Makedonia, Yerusalem, Kaisarea, Malta. Di Efesus dia melihat Tuhan mengubah satu kota. Begitu banyak orang di kota tersebut. Dari yang menyembah berhala, jadi akhirnya bertobat. Di Makedonia, saudari, dia melihat pintu Injil dibuka untuk diberitakan sampai Eropa. Dia melihat kuasa bagaimana Tuhan memiliki rancangan-rencana yang lebih baik. Kalau sebelumnya dia hanya berfokus pada Asia, atau Tuhan sedang membuka sampai Eropa. Kemudian di Yerusalem, dia mau dianiaya, mau dijebak, tetapi Tuhan menolong dia. Dia ngelihat pertolongan Tuhan. Di Kaisarea, dia berbicara dengan gubernur dan raja, saudari. Di Malta, dia mengalami kapal karam, tetapi ditolong Tuhan. Secara adikodrati juga ada malaikat muncul, ngomong sama dia. Kemudian juga ketika dia terdampar di Malta, mujizat terjadi, dia tidak binasa, walaupun digigit ular beludak. Kemudian juga akhirnya dia melakukan mujizat, Tuhan melakukan mujizat lewat dia, dan gubernur di situ akhirnya bertobat, saudara. Injil diberitakan, baru dari situ dia ke Roma. Jadi Anda lihat, kalau kita hanya fokus kepada jawaban doa, kita akan kecewa. Tuhan menjawab, tapi Tuhan memberikan lebih. Bahkan Tuhan di dalam menjawab doa memakai proses sehingga mendewasakan Paulus. Paulus lewat proses ini, sehingga doa dia terjawab, Paulus makin mengenal akan cara Tuhan. Sehingga dia akhirnya, Anda pikir ketika dia di penjara di Roma, dia bisa bersuka cita menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia bisa dengan tenang menghadapi kematiannya, kalau dia tahu sudah di depan mata. Apakah karena tiba-tiba, apakah karena Paulus orang yang hebat? Bukan. Tetapi karena dia mengizinkan proses untuk mengubahkan dia. Sehingga dalam keadaan apapun juga imannya semakin aktif dan menularkan pada orang. Keinginannya lagi kembali. Akhirnya dia lewat proses ini, keinginannya pun semakin rohani, dan keinginannya hanya sesuatu yang menjadi bagian hidup dia. Kuasa Tuhan pun semakin kelihatan, dan karakternya semakin diubahkan. Lewat proses dari jawaban doa ini, dia semakin bijaksana. Anda kalau baca di dalam Efesus, begitu banyak orang yang memberitakan Injil, tapi dengan maksud yang tidak benar, mungkin mencari keuntungan, tapi Paulus nggak marah. Karena dia sudah semakin diubahkan, semakin diproses, saudari. Lewat jawaban doa ini, karena doa adalah bicara relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar permintaan. Permintaan kita dijamin. Yesus sudah mati untuk setiap jawaban doa kita. Tapi proses itu perlu kerjasama kita. Disinilah Paulus mengerti, akhirnya bertumbuh, saudari. Oke, jadi ini yang do not. Jadi kalau ada yang do not, ada yang jangan, ada yang boleh dong, lakukan. Nah saudara, karena saya mau katakan, karena ini relationship, tidak ada bentuk baku mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu personal, ya. Dan tergantung dari tingkat kedewasaan kita. Jadi jangan menghakimi. Ada orang yang berdoa diam, tidak berbicara. Ada orang berdoa berbahasa roh. Silakan, tapi bukan untuk dilihat orang. Untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke? Tetapi kita bisa melihat teladan, melihat contoh dari orang-orang yang dipakai Tuhan.
Yaitu kita pakai Paulus dan para rasul. Karena mereka hidup sesudah zaman Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga. Kenapa? Karena ada perbedaan. Sebelum Yesus mati di kayu salib, kita bukan anak Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, kita nggak punya imam besar agung di surga. Kita nggak punya pengarantara satu-satunya, yaitu Yesus. Tapi sesudah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, kita anak Allah, kita punya imam agung, kita punya pengantara satu-satunya, Yesus. Jadi kita akan melihat hal-hal ini. Sesudah Yesus maka bangkit, naik ke surga, maka kita ngelihat pada tulisan surat-surat Rasul Paulus maupun yang lain. Kita ngelihat aja langsung dari Kisah Para Rasul 4. Ya, ini terjadi sesudah mereka Yesus naik ke surga. Lalu kita kalau tahu ceritanya Rasul 4 29-30, Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, menyembuhkan orang, minta yang lumpuh. Lalu mereka ditangkap karena menyembuhkan pada hari Sabat lah. Terus mereka diancam. Ancamannya bukan main-main, walaupun yang ancam adalah para pemuka agama karena mereka mempunyai otoritas, saudari. Dan ketika akhirnya mereka dilepaskan, setelah diancam, jangan beritakan lagi Injil Yesus, maka jemaat berdoa. Dikatakan, ya Tuhan, sekarang lihat bagaimana mereka mengancam kami. Ancamannya benar serius, saudara, walaupun pemimpin agama. Karena saat itu pemimpin agama bisa memberikan hukuman. Ya, bukan hanya serdadu Romawi, tapi juga mereka diberi hak juga, saudara, yang berhubungan dengan agama. Ya, jadi berikanlah kepada hamba-hambamu permintaan doa mereka keberanian. Mereka sedang diancam, tetapi yang mereka doa bukan Tuhan, elakkan ancaman itu. Mereka tidak mulai berdoa dengan apa yang di luar, tetapi yang di dalam. Inilah orang yang dewasa. Banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami sesuatu, yang pertama mereka lakukan adalah berdoa untuk sesuatu yang di luar daripada sesuatu yang di dalam. Tetapi ini anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ini berdoa mulai sesuatu yang di dalam. Minta keberanian untuk memberitakan firman, karena Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi kekuatan, kasih dan ketertiban. Maka mereka mulai dari dalam. Jadi tuntunannya adalah bukannya suatu bentuk baku, tetapi ini adalah suatu tuntunan saja, saudari. Ya, doalah untuk mengubahkan sesuatu di dalam kita. Kenapa? Karena buat Tuhan untuk melakukan mujizat di luar kita itu mudah. Tetapi mengubahkan kita di dalam butuh kerjasama dan kemauan kita, kesadaran kita. Ya, bukan kuasa Tuhan kurang. Kadang kita nggak mau, kadang kita nggak sadar. Maka sesudah mereka minta sesuatu di dalam, yaitu keberanian untuk memberitakan firman, baru mereka minta Tuhan ikut campur yang di luar. Bikin mujizat, sembuhkan, bikin tanda-tanda. Saudara, banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini jadi lupa karena mereka tidak melihat bahwa doa harusnya mengubahkan kita dulu. Ya, sehingga kita nggak akan meminta doa-doa yang egois. Kita nggak meminta sesuatu yang membuat hidup kita nggak dewasa. Baru kita sesudah itu keluar yang di sekeliling kita. Ya, Efesus 3 ayat 16 katakan, saya berdoa semoga Allah yang Maha Mulia berkenan untuk menguatkan batinmu. Berdoalah untuk manusia batinia kita, saudari. Bukan dimulai manusia fisik kita yang kelihatan di luar. Mulai di batin, maka yang di luar pun akan berubah. Oke, lalu dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, minta kepada Allah. Nah, banyak orang langsung bilang, oh kalau gitu saya minta hikmat. Betul, boleh minta hikmat. Tetapi Anda harus tahu konteks daripada Yakobus 1 ayat 5. Di ayat 2-4 ayat sebelumnya, berbicara, saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai ujian, pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan sesuatu apapun juga. Saudara-saudari, dari sinilah tujuannya kita minta hikmat adalah untuk kita dewasa. Jadi, saudara-saudari, banyak orang minta hikmat untuk sesuatu yang bukan dewasa, tetapi untuk sesuatu yang supaya dia dapat suatu keuntungan. Saudara,
nggak salah dapat keuntungan, tetapi kalau Anda menjadi motivasi Anda minta hikmat adalah keuntungan, Anda nggak dewasa. Karena Anda ngelihat di sini konteksnya. Dia minta hikmat karena ada ujian. Dan tujuan ujian itu adalah kita menjadi buah yang matang, kita dewasa. Jadi, hikmat inilah yang kita minta supaya kita dewasa. Dan ketika lewat ujian, lewat masalah kehidupan ini, ujian ini perlu iman. Tetapi juga perlu bukan hanya iman. Ketekunan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang memberikan kita iman, yaitu Yesus, karena Yesus adalah iman itu sendiri. Yesus yang memberikan kita iman, kita ngelihat Yesus sanggup, tapi ada bagian ketekunan kita. Dan untuk itu kita perlu hikmat. Banyak orang berdoa melihat suatu masalah hanya diserahkan ke Tuhan tanpa melihat bahwa ada bagian kita. Kalau di sini ketekunan, dan untuk itu perlu hikmat kadang. Tuhan, mana bagian saya? Kalau Anda tahu mana bagian saya, mana bagian Tuhan, maka Anda nggak perlu gelisah pada akhirnya. Jadi kadang hikmatnya adalah untuk meminta. Saya tahu ini bagian Tuhan. Saya nggak bisa ubah, ini bagian Tuhan. Tetapi yang ini bagian saya. Saya bisa tekun, saya bisa nggak takut, saya bisa nggak khawatir, saya bisa meneguhkan, menguatkan diri saya. Karena ini bagian jiwa, kehendak bebas kita. Kadang Tuhan tidak ikut campur, saudari. Amin. Jadi saya melihatnya saat ini, konteks hikmat adalah Anda bisa membedakan mana bagian Tuhan yang mau digerakkan oleh iman, mana bagian Anda, ketekunan manusia batinnya Anda. Oke? Dan kemudian dalam Matius 6 ayat 10, Yesus berdoa, walaupun Yesus masih ada di dunia, belum mati, tetapi Yesus adalah anak Allah, dia berdoa sebagai anak juga. Dia berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Dalam Lukas 22 ayat 42, Yesus juga berdoa di Taman Getsemani dengan berpeluh darah. Dia katakan secara singkat, ya, bukan kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ya, Anda sudah tahu bahwa kita harus berdoa untuk kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan tidak datang Anda tahu tiba-tiba. Anda harus berusaha. Sebab itu doalah supaya kehendak Tuhan Anda disingkapkan. Anda disingkapkan kehendak Tuhan karena Anda mencarinya. Amin. Kalau kita berfokus pada permintaan, maka orang bilang doa sampai sesuatu terjadi. Push istilah bahasa Inggrisnya. Pray until something happen. Buat saya ini bagus tetapi belum sempurna. Harusnya kita berdoa sampai kita mengerti, disingkapkan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan buat Anda dan buat orang lain bisa berbeda. Amin, panggilan Anda dan panggilan buat orang lain berbeda. Kalau Anda tahu, pada akhirnya Anda disingkapkan karena Anda cari, berusaha, maka Anda nggak akan goyah. Anda akan minta sesuatu yang sesuai dengan panggilan Anda. Kalau panggilan Anda adalah pengusaha, Anda nggak usah minta sesuatu yang disediakan untuk penginjil. Amin. Kalau panggilan Anda adalah untuk ibu rumah tangga, Anda nggak usah minta sesuatu untuk businesswoman. Anda nggak perlu bersaing, tetapi Anda perlu cari kehendak Anda. Sehingga ketika Anda tahu panggilan Anda misalkan untuk ibu rumah tangga, contohnya, maka Anda minta, karena Anda tahu Anda minta sesuai dengan panggilan itu, maka itu akan terjadi. Jadi yang benar adalah carilah kehendak Allah. Kalau Anda tahu kehendak Allah, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya. Doa hingga kehendak Tuhan dinyatakan, bukan hingga sesuatu terjadi. Karena sesuatu yang besar terjadi diawali oleh kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, Anda mau doa berapa lama, mau doa bagaimanapun, tidak akan ada sesuatu terjadi, saudari, yang besar dari Tuhan. Itu, yuk kita cari kehendak Tuhan. Lalu kemudian di dalam Efesus 1 ayat 16-19, ini ayatnya terkenal, aku mengingatkan kamu dalam doa, Paulus berdoa, meminta Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu supaya, Allah Tuhan kita, ya Bapa yang mulia, supaya ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar.
Pak, mengenal dia dengan kehendak Tuhan, kalau kehendak Tuhan buat kita, ya buat sesuatu yang berhubungan dengan kita. Kalau mengenal dia, mengenal sesuatu yang melekat dengan dia, saudara-saudari. Ya, bukan hanya kehendak Tuhan buat kita aja, tapi sesuatu yang melekat dengan dia. Nah, saudara-saudari, Anda harus tahu ya bahwa pengharapan yang terkandung, pengharapan yang Tuhan berikan pada kita nempel dengan panggilannya. Panggilan Tuhan buat kita apa? Sehingga kalau panggilan Tuhan buat Anda adalah penginjil, maka pengharapan Anda itu nempel dengan panggilannya. Saya ngerti itu. Demikian juga kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kudus di sini artinya dipisahkan untuk tujuan tertentu. Tuhan mau meninggikan Anda, memuliakan Anda, tetapi saudara, pada panggilan ataupun Anda dikhususkan untuk apa? Sebab itu harus kenal dia, berhubungan dengan dia. Kenal di sini ya ada kenal lewat hubungan, sehingga Anda bisa kenal Tuhan dan lalu Anda bisa tahu juga Tuhan mau apa buat Anda. Lalu kemudian betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, percayanya ini bukan hanya sekedar percaya, saya percaya Tuhan sanggup, tetapi percaya akan panggilannya ini, karena lewat panggilannya ini, lewat penghususan Tuhan ini, saudari. Amin ya. Jadi saat ini Tuhan singkapkan seperti itu, saudari. Perlu mengenal Tuhan. Kita minta, tuntunannya adalah mintalah pengenalan akan Tuhan, sehingga lewat pengenalan ini bukan hanya Anda tahu Tuhan, Anda mulai terhubung, mulai punya relationship yang erat dengan Tuhan, sehingga dari kenal Tuhan Anda tahu Tuhan bisa ngomong, Tuhan bisa sampaikan, Tuhan bisa dengan banyak cara. Anda dipakai buat apa? Panggilan Tuhan buat Anda untuk apa? Jangan bilang panggilan itu hanya buat orang-orang pintar. Enggak, semua orang. Ketika kita dijadikan anak, Tuhan telah menaruh tujuan buat hidup kita. Disitulah, saudari. Amin. Ya. Harapan, kemuliaan, kuasa nempel dengan panggilan Tuhan kepada kita. Rancangan Tuhan buat kita. Apa yang Tuhan khususkan buat kita, saudari. Amin. Ya. Dan fondasi untuk kita berhasil menjadi kuat bukan datang dari luar, bukan datang dari keadaan sekeliling kita, tetapi dari pengenalan akan Tuhan. Ketika Anda tahu kenal Tuhan, Anda tahu tujuan Anda, walaupun di sekeliling kita tidak menopang kita, tapi Anda tahu atau Anda pasti melihat kuasa Tuhan. Anda tahu pengharapan Anda nggak akan sia-sia. Amin. Ya. Kalau Anda dipanggil jadi pebisnis, pengusaha, Anda tahu karena Tuhan, Anda kenal Tuhan, terhubung sama Tuhan, lalu akhirnya Anda sangat tahu bahwa panggilan Anda pengusaha. Walaupun sekeliling Anda tidak mendukung, Anda, keluarga Anda atau orang tua Anda nggak punya apa-apa, Anda nggak juga didukung orang-orang yang bisa membantu Anda. Tapi kalau Anda tahu panggilan itu, maka Anda tahu bahwa nggak akan sia-sia, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin. Ini dia datang dulu, bukan sekeliling kita yang menentukan. Terakhir 1 Tesalonika 3 ayat 12-13. Paulus berdoa untuk kamu, jemaat di Tesalonika. Kamu bertambah-tambah berkenan. Ini salah satu contoh aja, saudari ya. Supaya apa? Kiranya dia menguatkan hatimu tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa Tuhan kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudus. Jadi bukan hanya jemaat di Tesalonika, juga orang kudus yang lain. Maksudnya apa? Jelas bahwa tuntunan yang lain yang kita harus lakukan di dalam doa adalah jangan egois. Berdoalah bagi orang lain. Dalam Yakobus 5, saudara maaf, ayat 16a dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Jadi bukan hanya doain buat diri kita, doain buat orang lain juga. Doain diri kamu, doain orang lain juga. Dan ketika dikatakan saling mengaku dosamu, bukan berarti hanya sekedar Anda mengaku dosa, tetapi artinya adalah hati Anda memiliki sikap hati mengampunin. Ya. Ketika Anda berdoa, Anda saling ngaku dosa, jangan sampai Anda terjebak, saya saling ngaku dosa, Anda terbuka sama orang-orang, lalu orang itu gosipin masalah, bukan Anda terima ketenangan, malah tambah masalah.
Ini saya lebih melihat pada Anda harus punya sikap mengampuni, saling mengampuni. Oke, karena kalau enggak, bukannya itu Anda nggak didengar, tapi akan membuka celah untuk iblis panah-panah sehingga menggoyahkan iman Anda jadi nggak berfungsi, saudara-saudari. Dan ketika bicara saling mengampuni, mengaku dosa, ini bicara juga jangan iri. Seringkali kita berdoa, kita doain orang lain, ya, kita punya, Anda coba ya, lihat di hati kita. Seringkali kita tuh ketika doa, minta sesuatu, kita tuh berdasarkan iri. Ataupun kita doain orang lain, kita nggak mendoakan yang terbaik, karena pikir kalau doa saya didengar, saya berikan doa yang terbaik, ntar orang itu dapat yang terbaik, lebih baik dari saya. Maaf ya, bukannya saya bilang Anda, tetapi intinya adalah kita harus beresin diri kita, hati kita. Lewat pengampunan, jangan iri. Kenapa? Dan kalau Anda lihat Yakobus 5 ayat 16 itu, kelanjutannya dari tadi saling mendoakan adalah sebab doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Besar kuasanya, saudara-saudari. Ya, kapan kita bila dengan yakin didoakan? Kalau nggak ada tuduhan. Kapan nggak ada tuduhan? Kalau hati kita beres. Ya, tujuan ini adalah hati kita beres mengaku dosa ini. Dan juga saudara, jadi Anda ngelihat ketika Anda mendoakan orang lain, itu membuka kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, saudari. Jadi berdoalah bagi orang lain. Seringkali jawaban dari doa kita juga terangkai dengan jawaban bagi orang lain, saudara-saudari. Amin. Dan karena Anda juga adalah alat Tuhan, sehingga ketika Anda doakan orang lain, Anda dipanggil untuk memberitakan ya perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu dia, saudari. Jadi akhirnya tujuan ini pun sama, bahwa pada akhirnya semua ini, tuntunan ini adalah membuat pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh, jadi kita jadi dewasa, iman kita semakin aktif, keinginan kita selaras dengan firman Tuhan, kita semakin melihat kuasa-kuasanya dan karakter kita. Tadi sebelumnya, minggu lalu kita melihat bagaimana jangan putus asa, tekun terus, berdoa, persisten. Sekarang kita juga melihat secara khusus, kita menjadi orang yang tidak egois. Ya, dan itu perlu proses, tidak seketika, saudari. Amin. Oke, kiranya memberkati kita dan mengubahkan cara kita melihat doa, sehingga kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin bisa dinikmati oleh kita. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.